Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin membahas dan membongkar salah satu mualaf yang mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta. Jadi judul dari video ini adalah Hidayah Suara Azan, pendeta cantik di Maluku jadi mualaf. Jadi ceritanya bahwa ada seorang mualaf yang mengaku sebagai seorang pendeta yang akhirnya mualaf karena mendengarkan suara azan. Dan itu sudah di-reupload oleh beberapa channel muslim. Salah satu channel muslim yang populer yaitu Tasik Ngaji yang mereupload video ini, dan sebenarnya saya sudah komentar di situ, tapi saya komentarnya salah, bukan seorang pendeta yang mengenal mantan pendeta ini, tapi ada salah seorang teman dari orang yang mengaku mualaf mantan pendeta ini yang mengenal dia. Dan itu nanti sebentar akan saya buka untuk saudara-saudara untuk mencari tahu sebenarnya siapa mualaf yang mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta ini. Dan tidak lupa juga Agustan yang sudah mereupload video ini. Agustan yang kemarin mengatakan, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa di dalam satu deskripsi videonya katanya dia ingin membagikan 20% AdSense-nya dengan orang yang mau bersaksi tentang kemualafannya di channel Agustan itu sendiri. Tapi kita tinggalkan itu dulu, kita tidak akan membahas itu. Itu sudah lewat. Kita akan membahas hal yang baru, yaitu seorang mualaf mantan pendeta yang katanya mualaf mendapat hidayah ketika mendengarkan suara azan. Mari kita simak videonya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya adalah Cynthia Tresia. Saya lahir di Ambon 31 Januari 1995. Kemudian saya lahir dari pasangan suami istri. Ibu saya bernama Leliana Yolanda dan ayah saya bernama George van Stott. Belanda. Ayah saya seorang warga negara Belanda, seorang polisi. Dan pada saat saya lahir, ayah saya kembali bertugas di negaranya sendiri. Kemudian saya menempuh pendidikan sekolah Alkitab di University of Planting Church, Bali. Kemudian saya setelah lulus pada usia 21 tahun, saya memimpin sebuah jemaah di Maluku Tenggara selama 3 tahun. Kemudian setelah itu saya dipindahkan untuk mengabdi pada sebuah yayasan yang ada di Bali, karena saya banyak hal yang tidak sependapat dengan kepemimpinan gereja. Kemudian saya pindah untuk mengabdi tepatnya pada anak-anak panti asuhan. Setelah itu, tepatnya pada tahun 2020 saya kembali ke Ambon karena sebuah tugas dalam pekerjaan. Nah, pada tahun 2020 itulah untuk pertama kalinya saya mendengar suara azan berkumandang. Dan pada saat itu hati saya hancur. Kemudian saya mendapat hidayah dari Allah. Dan itu berlangsung kepada saya selama beberapa tahun. Kemudian saya memutuskan untuk saya mengundurkan diri dari pimpinan gereja. Saya pindah dan tempat tinggal saya ada di depan gereja, di depan Masjid Al-Fatah. Saya tinggal di situ selama beberapa bulan. Dalam tugas pekerjaan saya adalah pendeta aktif. Dan pada saat itulah saya minta sama Allah, karena saya tidak punya siapapun yang dapat menolong saya. Saya minta sama Allah dapat menolong saya dengan cara apapun. Karena saya percaya Allah itu yang Maha Kuasa. Kalau Allah mengizinkan saya untuk saya harus mendapat hidayah saat saya mendengar suara azan berkumandang, berarti Allah juga sanggup untuk mempertemukan saya dengan orang yang sanggup membimbing saya. Takbir ya Allah. Dan saya bersyukur bahwa saya ada sampai saat ini di tempat ini. Allah menolong saya dengan banyak orang yang saya tidak kenal sebelumnya. Saya tidak mengenal Pak Imam,
Saya tidak mengenal Bapak yang ada di KUA, saya tidak mengenal Pak Ayu Lukas, saya tidak mengenal Ibu Haji, tapi mereka semua dapat menolong saya dan saya bisa ada sama saya. Mungkin sekian kesaksian saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, jadi itu adalah kesaksian dari seorang mualaf mantan pendeta. Nanti kita akan cari tahu kebenarannya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya komentari terlebih dahulu sebelum saya membuktikan bahwa si mualaf ini sebenarnya bukan seorang pendeta, mantan pendeta. Yang pertama, dia lahir di Ambon. Yang kedua, dia sekolah di Bali, sekolah Alkitab Bali. Yang ketiga, dia pernah memimpin satu jemaat di Tanimbar ketika dia berumur 21 tahun. Dan yang terakhir, bahwa dia baru pertama kali mendengarkan azan di Ambon ketika dia ditugaskan di Ambon tahun 2020. Ini sebenarnya hal yang sangat lucu ya. Pertama, dia lahir di Ambon. Dan kalau misalnya dia lahir dan besar di Ambon, itu tidak menutup kemungkinan untuk dia mendengarkan suara azan di Ambon. Jadi adalah mustahil ketika dia mengatakan bahwa dia baru mendengarkan azan di Ambon ketika tahun 2020 dia ditugaskan di sana. Sedangkan dia sendiri lahir di Ambon. Yang kedua, dia bersekolah di sekolah Alkitab di Bali. Yang saya juga tidak terlalu dengar nama sekolahnya apa. Universitas apa saya tidak tahu. Dia sekolah di Bali. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa dia memimpin suatu jemaat di Tanimbar ketika dia berumur 21 tahun. Nah, pertanyaannya adalah memimpin suatu jemaat di Tanimbar ketika umur 21 tahun itu sebagai apa? Pendeta? Atau mahasiswa KKL? Atau sebagai seorang vikaris? Karena seorang vikaris dan seorang mahasiswa KKL ini mereka ini masih belajar. Vikaris ini memang akan menuju kepada pentabisan menjadi seorang pendeta ketika dia sudah menyelesaikan masa-masa vikarisnya. Tetapi untuk mahasiswa KKL sendiri itu baru belajar, belum bisa memimpin. Belum bisa memimpin suatu jemaat. Itu baru belajar di dalam suatu jemaat. Dan kalau menjadi seorang pendeta di umur 21 tahun memimpin jemaat, dari gereja mana yang melakukan hal itu? Jadi pertanyaannya dia memimpin jemaat sebagai apa? Nah, itu beberapa komentar dari saya. Nah, sekarang saya ingin buktikan sebenarnya si mualaf ini bukan mantan pendeta. Saya coba cari di Facebook, ada salah satu status di Facebook yang merasa kasihan. Statusnya itu merasa kasihan. Karena memang benar dia ini adalah seorang mualaf dari Kristen pindah kepada agama Islam. Tapi tidak benar bahwa dia adalah seorang pendeta. Tidak benar. Ini adalah salah satu status Facebook yang share video dari dia sendiri. Dan orang ini, akun Facebook ini mengenal siapa si mualaf ini. Namanya adalah Cynthia De Freitas. Namanya adalah Cynthia De Freitas. Dan dia mengatakan bahwa akun yang share video ini mengatakan bahwa dia tidak pernah kuliah pendeta. Tidak pernah kuliah pendeta, apalagi mau menjadi seorang pendeta. Nah, saya scroll lagi cari informasi tentang si mualaf ini yang mengaku sebagai pendeta ini, mantan pendeta ini. Saya scroll ke bawah lagi, ternyata ada lagi yang mengaku bahwa sebenarnya dia bukan pendeta, tetapi suaminya lah yang menjadi seorang pendeta. Lalu dia juga mengatakan, orang yang mengatakan demikian juga bilang bahwa dia itu selingkuh, lalu lari meninggalkan suaminya dan juga anak-anaknya. Itu pengakuan dari orang yang mungkin mengenal dia. Lalu orang yang share video ini mengatakan bahwa mungkin dia stres karena kejadian itu. Lalu dia mengambil keputusan demikian. Jadi dia bukan seorang mantan pendeta. Ingat, dia bukan seorang mantan pendeta. Saya cari lagi informasi tentang dia, Cynthia De Freitas, namanya Cynthia De Freitas. Saya cari lagi, ternyata ada lagi salah satu akun Facebook yang share video itu. Dengan juga merasa prihatin kepada orang yang mengaku sebagai mantan pendeta itu. Mereka prihatin karena seperti yang tadi salah satu orang yang mengenal dia mengatakan bahwa dia mungkin stres dengan keadaannya. Jadi intinya adalah dia ini bukan seorang pendeta.
bukan seorang pendeta, apalagi mengaku sebagai mantan pendeta. Dia memang seorang Kristen, tapi dia bukan seorang mantan pendeta. Nah, bagaimana tanggapan saudara-saudara? Itu saya kembalikan kepada kalian. Tetapi untuk saudara-saudara Muslim, saran saya, hal-hal seperti ini cari tahu terlebih dahulu sebelum kalian share. Cari tahu informasinya terlebih dahulu, siapa dia, bagaimana latar belakangnya dia. Jangan langsung share seperti ini, apalagi mengatakan bahwa dia adalah seorang mantan pendeta. Menjadi seorang pendeta itu tidak gampang. Butuh proses yang sangat panjang, apalagi dia mengatakan umur 21 tahun, dia sudah memimpin jemaat di Tanimbar. Pertanyaan saya itu, memimpin jemaat sebagai apa? Sebagai mahasiswa praktek. Itu sebuah lelucon. Oke, itu saja yang ingin saya tunjukkan kepada saudara-saudara. Dan untuk saudara-saudara Muslim, saya belum share video mantan pendeta, mantan S3 Vatikan, mantan kuliah di Haifa Israel. Cari tahu dahulu latar belakangnya mereka, supaya kalian tahu, apalagi mengaku-ngaku sebagai pendeta, supaya kalian jangan dipermalukan, karena hal-hal ini sangat memalukan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.